Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, perkenalkan, saya Diva. Podcast kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu Bincang Asik Ormawa. Oke, Ketua Ormawa kali ini gak kalah seru loh, yaitu dengan Ketua Obskura Sekolah Vokasi IPB. Obskura ini merupakan salah satu ormawa di Sekolah Vokasi IPB yang bergerak di bidang fotografi. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo Kak, boleh diperkenalkan? Halo semuanya, saya Gina Julita dari IMAB Angkatan 65 selaku Ketua Obskura Fotografi Club. Salam kenal. Menurut Kak Gina nih, apa sih arti organisasi menurut Kakak? Oke, menurut saya organisasi itu tempat mengasah soft skill, tempat memperluas kenalan dan teman, dan tempat menambah pengalaman, serta untuk mengekspresikan diri. Itu sih menurut saya. Wah, begitu ya Kak. Oh iya, Kakak ini sebagai ketua ormawa. Nah, bagaimana sih cara Kakak agar bisa menjadi ketua ormawa saat ini? Sebenarnya ketika masih jadi junior, saya hanya mengikuti arahan dari kakak senior. Lalu berperilaku baik saja dan selalu aktif ketika ada kegiatan. Ketika pemilihan ketua, saya salah satu kandidat yang dipilih oleh kakak tingkat. Ketika ditanya pada siap nggak untuk jadi ketua gitu, semua teman-teman sebenarnya ngerasa kayak nggak siap gitu, saya pun begitu. Lalu ketika pemilihan tuh kaget gitu, tiba-tiba saya yang jadi ketua gitu. Jadi prosesnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, karena ini semuanya keputusan kakak tingkatnya, jadi kayak mau nggak mau gitu, bukannya kita yang menyerahkan diri untuk jadi calon ketua selanjutnya. Itu sih palingan. Oh gitu, agak susah ya Kak? Iya, soalnya nggak banyak juga kan yang bisa diandalkan untuk jadi ketua selanjutnya gitu. Selama ini, apa saja pengalaman yang sudah Kakak dapatkan saat berorganisasi ataupun mengikuti suatu kepanitiaan tertentu? Oke. Pengalaman buat aku sebelum menjabat, aku tuh kan kalau misalkan kepanitiaan biasanya maunya jadi konsumsi gitu, udah janjian sama temen kan. Nah terus suatu proker gitu, itu waktu itu kalau nggak salah proker pameran, tiba-tiba aku jadi sponsor. Kaget banget tuh jadi ketua sponsor. Nah udah akhirnya di situ mulai deh mengasah skill aku gitu kan, jadi sponsor. Sebenarnya masih kaget tapi dijalanin aja gitu. Susah juga ternyata jadi sponsor. Nah itu. Lalu ketika aku udah mulai jadi BPH, jadi ketua, pengalamannya tuh manajemen organisasi, lalu merencanakan dan mewujudkan program kerja, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ormawa di SV IPB. Jadi tuh pas aku jadi BPH, jadi pimpinannya Obskura, jadi kenal sama semua ketua Ormawa di SV gitu. Jadi harus gimana ya, jiwa sosialnya harus tinggi lah gitu. Pas pengalaman yang aku dapetin gitu dari jadi ketua ini, dari organisasi ini. Nah, kita kan lagi pandemi nih Kak. Apakah proker yang di Obskura itu tetap berjalan dengan baik? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik saja. Masih bisa dijalanin ya, meski ya tertantang banget sama keadaan ini yang kalau misalnya acara harus online gitu. Nah, paling kendalanya mungkin teman-teman tuh kalau misalkan ada pemberitahuan apa, ada meet apa gitu, harus kalau misalkan lagi rapat gini ada yang telat dateng atau baru telat buka grup gitu. Pas kita udahan mereka baru lihat grup kalau misalkan ada mau rapat gitu. Padahal udah diramein juga gitu kan biar pada buka, tapi tetap aja ada yang telat gitu. Paling kendalanya tentang persiapan acaranya gitu. Tapi alhamdulillah lancar gitu, nggak ada masalah serius banget gitu. Oh iya Kak, Obskura itu kan lebih dikenal dengan videografis atau fotografisnya. Nah, bagaimana sih cara untuk memperkuat internalisasi Obskura?
Kalau offline biasanya tuh kita bakal ada materi gitu tiap minggu dan langsung hunting habis itu kan. Nah, jadi lebih lama gitu kita berencengkramannya kalau misalkan offline ya. Nah, gara-gara sekarang keadaannya kayak gini tuh kita palingan kalau memperkuat internal ya palingan kita chat di grup gitu atau ngadain meet gitu. Itu aja sih paling sama kayak ormawa lain lah pastinya. Kakak kan sebagai ketua Ormawa, pasti sibuk banget nih. Nah, bagaimana cara kakak bisa membagi waktu antara akademik dan organisasi? Oke, dimulai dari akademik itu always number one ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau misalkan organisasi, karena saya sekarang udah jadi BPH, tentu merupakan kewajiban juga. Jadi harus seimbang, nggak boleh ada yang tertinggal, seperti itu. Contohnya misal nih, saya tuh waktu itu baru jadi ketua kan, terus kita lagi danus-danusan. Nah, saya tuh harus kelas jam 7 gitu, nggak boleh telat. Tapi di situ sisi saya juga punya shift buat ngambil danusan ke penjualnya, lalu ke sekret lagi, terus nungguin anak-anak pada ngambil gitu. Jadi saya harus bangun lebih pagi tuh, biar saya ngambil itunya nggak kesiangan, kelas saya juga nggak telat gitu. Gitu sih paling cara bagi waktu saya. Pokoknya harus seimbang lah gitu. Wah, begitu ya Kak. Jadi intinya kita itu harus bisa mengorbankan waktu kita antara akademik dan organisasi. Wah, pembahasan kali ini benar-benar menarik ya Kak. Oh iya, sebelum aku tutup, aku mau ngajak kakak nih buat jargon dari Likista. Nah, jadi saat aku bilang Likista, nanti kakak jawab salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Aku coba ya kak. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oh iya Kak Gina, dari Obscura sendiri ada jargonnya nggak Kak? Ada dong. Gimana tuh Kak? Ada dong. Kalau Obscura kayak gini jargonnya. Mulai ya. Obscura, jepret, jepret, jepret. Oke, sekarang Diva boleh coba ikutin gitu. Nanti kalau misalkan aku bilang Obscura, Diva jawab ya. Obscura. Iya Kak. Jepret, jepret, jepret. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu ya podcast Likista kali ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dapat ilmu yang bermanfaat selama pandemi ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi yang hebat terletak pada semangat orang-orang yang berusaha di dalamnya.